كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Fadlul Islam yang disyarah oleh Syekh Abu Abdullah Utsman ibn Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada hadis adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabti walin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah ila akhiril hadis. Fal khulasah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh pensyarah, ar-rajih, yang dirajihkan, az-zahir dari tarjihnya pensyarah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atau menetapkan hari Jumat kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai hari untuk mereka melaksanakan ibadah. Jadi ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun mereka justru memilih hari Sabtu dan memilih hari Jumat, sehingga ada unsur mukhalafah, kesengajaan dalam menyelisihi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang zahir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsman As-Salimi dari menukilkan kalam Al-Imam An-Nawawi. Demikian juga yang disebutkan di keterangan beliau sebelum-sebelumnya. Di sana ada al-qaul ats-tsani, pendapat yang lain yang menyatakan bahwasannya mereka itu dikasih pilihan, khuyyiru, mereka dikasih pilihan, namun mereka memilih hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, ini qaul yang kedua. Namun yang zahir dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan menukil ucapan Qadhi Iyad, ini adalah furidu alaihim, jadi memang sudah diwajibkan. Antum lihat keterangan oleh Al-Imam An-Nawawi, qala al-Qadhi az-zahir annahu furidu alaihim ta'zimu yaumil jum'ah bi ghairi ta'yin. Jadi yang zahir memang diwajibkan kepada mereka untuk mengagungkan hari Jumat supaya mereka mengerjakan syiar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di hari Jumat. Namun bi ghairi ta'yin, tanpa ditentukan. Wa wukila ila ijtihadihim li iqamati syara'ihim, disandarkan kepada ijtihad mereka untuk menjalankan syariat tersebut pada hari Jumat. Namun jadi sudah ditentukan hari Jumat, namun mereka berselisih. Fakhtalafa ijtihaduhum fi ta'yinihi. Nah, mereka berselisih ijtihadnya dalam menentukan Jumat. Intinya Jumat, tapi Jumat yang mana? Jumat yang mana? Mereka berselisih. Faham? Sudah ditetapkan, intinya hari Jumat. Yang demikianlah orang-orang terdahulu, apalagi Bani Israel, ya, sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla potong sapi secara mutlak. Sebenarnya kalau mereka kerjakan secara mutlak simple, namun mereka banyak tanya. Nah, ini ditetapkan syariat untuk intinya di hari Jumat disuruh mengagungkan
ibadah pada hari Jumat. Namun tidak ditentukan Jumat yang mana. Mereka berselisih di hari Jumat tersebut, sehingga mereka tidak tahu, tidak diberikan petunjuk dalam menetapkan Jumat tersebut. Walam yahdihimillah walam yahdihimullahu lahu wa faradahu ala hadhil ummah. Mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibimbing untuk menentukannya. Akhirnya Allah wajibkan ke umat ini hari Jumat tersebut untuk melaksanakan syiar mubayyanan, langsung di mubayyanan, walam yakilhu ila ijtihadihim. Ya, kalau umat ini kemana? Langsung dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla mubayyanannya dalam bentuk apa? Kulla usbu', setiap pekan. Tidak disandarkan kepada ijtihad umat ini mau pekan terakhir, pekan kedua atau pekan ketiga, enggak, tapi setiap pekan. Fafadu atau fafazu bitafdilihi, kata Imam An-Nawawi, mereka pun berhasil sukses dengan membawa keutamaan tersebut. Jelas ya? Kemudian wa fihi ay fi sahihil Bukhari wa fi ta'liqan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada Sahih Bukhari secara muallak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna muallak? Hadis al-muallak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hadis muallak? Ada yang tahu? Muallak itu hadis yang terputus sanadnya, ya, di awal sanad, dipotong, bukan terputus ya, digugurkan di awal sanad. Itu hukum asal definisi muallak. Seperti misalkan Imam Bukhari ke gurunya Imam Bukhari, dibuanglah dari awal ini tadi. Itu asal makna muallak, ya. Kalau mursal di ujung, ya, di ujung yang dekat dengan Rasul yang digugurkan. Kalau mu'dhal, gugurnya secara berurutan. Itu makna asal, namun terkadang ya dia bermakna lebih umum, sehingga terkadang ketika disebutkan muallak dalam Sahih Bukhari, yang dimaksud adalah sanadnya dibuang penyebutannya dalam Sahih Bukhari tersebut. Langsung misalkan qala Ibnu Umar, qala Mujahid, qala Qatadah, itu namanya muallak. Wa fihi ta'liqan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari itu secara muallak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Sanadnya tidak disebutkan, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbud din ilallahi al-hanifiyatu as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah. Al-hanifiyah as-samhah. As-samhah itu maknanya as-sahlah, gampang, mudah. Sebenarnya hadis ini mutakallamun fi, diperbincangan tentang kesahihannya. Nanti kita baca saja yang disebutkan oleh Syekh Utsman As-Salimi. Wa fihi ay fi sahihil Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, fi kitabil iman, dalam kitabul iman, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, yaitu hadis ahabbud din ilallahi al-hanifiyah as-samhah. Al-hanifiyah, apa makna hanifiyah? Apa makna hanifiyah? Agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Makna dari agama Nabi Ibrahim? Ya, condong kepada tauhid. Apa ada istilahnya apa? Khalifah. Ada yang tahu istilahnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim? Al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwah. Al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang mukbil, condong menghadapkan diri kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, dan berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla. Itu namanya hanifiyah. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu la syarikalah. Gitu toh? An ta'budallaha lahu mukhlishan lahuddin. Wal Bukhari, ana ulangnya, wal Bukhari lam yaltazim bitashihil mu'allaqat. Al-Imam Al-Bukhari tidak komitmen dalam mensahihkan al-mu'allaqat. Jadi ingat ya kawan, yang terjamin oleh Al-Imam Al-Bukhari itu hadis-hadis yang musnadah dalam Sahih Bukhari, hadis-hadis yang dibawakan sanadnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Intinya kalau ada hadis yang dibawakan sanadnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, itu hadis sudah terjamin insyaallah. Jelas? Nah, untuk hadis yang ahabbuddin ilallahi al-hanifiyah as-samha, ini hadis dibawakan secara mu'allaqat. Apa makna mu'allaqat tadi? Tidak disebutkan sanadnya. Berarti bukan hadis yang dijamin oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang sahih. Itu maksudnya. Lakinnahu huna jazama bihi. Akan tetapi di sini dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ahabbuddin ilallahi dengan sirah jazm. Dengan sirah jazm. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada hadis yang bersanad, nyambung sanadnya, disebutkan sanad. Contoh misalnya Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi, misalkan seperti itu. Itu berarti kan sanadnya nyambung. Nah, kadang Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari itu langsung qala Rasulullah SAW atau qala Ibnu Umar, qala Umar bin Khattab, dan yang semisalnya. Nah, ini disebut dengan mu'allaqat. Nah, yang dijamin kesahihannya yaitu hadis yang disebutkan sanadnya. Saking terjamin sahihnya, perawi saja kalau disebutkan nama perawi itu ada dalam Sahih Bukhari, itu perawi terjamin kesiqahannya. Apa istilahnya dalam ilmu mustalah disebut dengan tautsik, apa namanya? Tautsik dimni. Tautsiqun dimni. Itu dalam ilmu mustalah. Nah, kata Syekh Utsman As-Salimi, mu'allaqat ini bukan bagian yang Imam Bukhari komitmen untuk mensahihkannya. Namun di sini lakinnahu huna jazama bihi. Akan tetapi Al-Imam Bukhari membawakannya dengan sirah jazm. Sirah jazm itu dengan lafadz jazm.
jazm itu dengan lafadz yang maklum. Langsung mengatakan qala, itu namanya menjazm. Lawan dari jazm apa? Sigohnya apa? Tamrid. Bukan jazm di sini antum jazm ya. Dalam ilmu nahwu. Makanya penting belajar itu antum banyak bidang ilmu yang antum kuasai. Tadi kalau lakinnahu huna jazama bihi, akan tetapi Imam Bukhari menjazm di sini. Kalau antum tidak kenal istilah ini tadi, bingung antum mensukun menjazm itu tadi. Kenapa Imam Bukhari menjazm di sini? Kenapa enggak di rafa? Itu pening. Jazm ini dengan sighah ma'lum. Lawan dari jazm dengan sighah tamrid. Seperti lafaz qila atau yuqal. Nah, hadis-hadis mu'allaqat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan sighah jazm aktsaruhum mausulah kharij as-sahih, atau aktsaruha mausulatan kharij as-sahih. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan sighah jazm itu kebanyakannya semuanya mausul sanadnya, di luar sahih. Faqala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lima lahu minasyawahid wal mutaba'at. Kenapa? Karena hadis tersebut punya syawahid wal mutaba'at, penguat. Ya, syawahid wal mutaba'at, penguat. Walaupun ada perbedaan ya, ada beda antara syawahid dan mutaba'at. Nanti bukan di sini pembahasannya. Antum definisikan penguat. Ya. Wa qad qawwahu al-Hafidz fil Fath. Sungguh hadis ini telah dikuatkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath. Al-Hafidz di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Fath, Al-Fathul Bari. Fathul Bari. Ya. Nama kitabnya Fathul Bari. Faqad wasalahu fil Adabil Mufrad. Nah, ternyata hadis ini telah disambung sanadnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ai Al-Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari menyambung sanadnya dalam Al-Adabul Mufrad, ai Al-Bukhari nafsuhu, Imam Bukhari sendiri. Wa kadza wasalahu Ahmad ibnu Hanbal wa ghairuhu. Demikian juga ini hadis juga disambung sanadnya oleh Imam Ahmad dan yang selainnya. Dari mana jalannya? Nah, antum perhatikan. Kita belajar ilmu mustalah hadis. Min tariqi Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad ibnu Ishaq. An Dawud ibn al-Husain, dari Dawud ibn al-Husain. An Ikrimah maula ibn Abbas. An ibn Abbas sahabi. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Wasta'malahu al-muallif, dan digunakan oleh al-muallif. Muhammad ibnu Ishaq itu Sahibul Maghazi, ya. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, Sahibul Maghazi, saduqun yahim. Wa fi tarjama lakinnahu mutaqassiran an syartihi. Pada hadis ini disebutkan di tarjama, namun mutaqassiran an syartihi, masih ada kekurangan dari syarat Imam Bukhari. Wa qawluhu bima dalla ala ma'nahu litanasubis suhula wal yusr intaha. Kata Al-Hafidz mengatakan, adapun qawluhu bima dalla ala ma'nahu itu menunjukkan apa? Dengan apa yang menunjukkan maknanya, atau dengan apa yang menunjukkan hadis, dengan hadis-hadis yang semakna dengannya. Itu maknanya dikarenakan ada tanasub suhula wal yusr, ya.
ada kesesuaian as-suhulah wal yusr, kemudahan dan kegampangan, ya. Maksudnya ini hadis ini masih ucapan Imam Bukhari yang disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bimadalla ala ma'nahu itu dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari membawakan hadis ahabbuddin ilallahi al-hanifiyah as-samha bimadalla ala ma'nahu, ya, dengan apa yang ditunjukkan oleh makna hadis ini tadi, yaitu ada kesesuaian makna, yaitu maknanya apa? As-samha as-suhula wal yusr, itu maknanya. Qultu wa fi sanadihi Daud wa riwayatu an Ikrimah fiha dha'fun. Dalam sanadnya ada Daud, riwayatnya dari Ikrimah fiha dha'fun kama fit tahdzib, lakin lahu mutaba'at wa syawahid yuhassan biha, akan tetapi punya penguat sehingga bisa dihasankan. Wa qala al-'allama al-'ala'i, disebutkan oleh al-Imam al-'Ala'i, penulis kitab apa? Jami'ut Tahsil, karya al-'Ala'i, penulis kitab Jami'ut Tahsil. Lahu turukun, hadis ini punya turuk, punya jalan. La yunazzal an darajatil husn, yang jalan-jalannya tadi tidak kurang dari derajat hasan. Bindimamiha kama fi faidil qadir, ya. Jadi hadis ini banyak jalan yang tidak menurunkan dari derajat hasan lindimamiha, ya. Dikarenakan apa? Bergabungnya derajatnya hadis ini tadi. Maksudnya hadis ini banyak jalan, kalau digabung-gabung itu tidak menurunkan dari derajat hasan, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Qadir. Karya siapa Fathul Qadir? Al-Munawi, ya. Faidul Qadir, Faidul Qadir Al-Munawi. Faidul Qadir, Fathul Qadir. Mana agak samar. Ya. Wa hasanahu asy-Syaikh Al-Albani fi Tamamil Minnah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah ini ta'liq sahih, ta'liq fiqhus sunnah Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq itu, Sayyid Sabiq punya kitab namanya Fiqhus Sunnah, ditaklik oleh Syekh Al-Albani, hadisnya menjadi Tamamul Minnah, satu jilid. Syekh Al-Albani juga pernah mentaklik hadis al-halalu wal haram, kalau tidak salah, karya siapa tuh, pokoknya ada kitab al-halal wal haram ditaklik oleh Syekh Al-Albani, menjadi dicetak tersendiri namanya Ghayatul Maram. Kalau tidak salah punya Qardawi atau siapa gitu loh. Bisyawahidihi farahimallahu al-jami'. Al-muhim, Syekh Utsman As-Salimi mengatakan hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Qala Syekh hafizahullah taala wa hadza yadullu ala anna dinana muyassarun sahlun. Ini hadis menunjukkan bahwasanya agama kita adalah muyassar, agama yang dimudahkan dan gampang. Karena ini hadis membahas tentang keutamaan Islam, yaitu agama Islam itu agama yang mudah dan gampang. Qala Allah Subhanahu wa taala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, sehingga Islam ini agama yang mudah. Fal Qur'anu muyassarun wa fahmuhu liman ta'allamahu wa sahulal amalu bihi liman ista'ana billahi wa tabbaqahu. Al-Quran itu muyassarun, wa fahmuhu, dan juga Al-Quran itu mudah memahaminya. Fahmuhu kembali kepada Al-Quran, mudah memahaminya liman ta'allamahu, bagi orang yang mau belajar. Wa sahulal amalu bihi, dan Al-Quran itu mudah bagi orang yang mengamalkannya, ya, mudah diamalkan bagi orang yang mau minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengamalkannya. Wa tabbaqahu, dan mau mempraktekannya, mudah sekali. Fallahu Azza wa Jalla yaqul ba'da ayatis shaum,
Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelah penyebutan ayat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan al-yusr dan Allah tidak menginginkan al-usr, kesusahan bagi kalian. Ya. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Jadi yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan, bukan kesulitan. Fa insyaallah taala ikhwan, menjelang Ramadan mungkin nanti kita akan masuk ke pembahasan bab puasa ya. Ana khawatirnya Ramadan ini ana kemitku ya. Karena sebagian lokasi itu sudah muncul jadwalnya. Jadi mungkin kita majukan pelajaran fikih Ramadan di bulan Sya'ban. Ya, kemungkinan bisa jadi semua pelajaran ini kita tawakuf, ya tawakuf, kita hentikan dulu, namun kita ganti ke fikih Ramadan. Adapun fikih Ramadan kemungkinan besar kayaknya belum pernah yang dipelajari di sini syarah ayatus saum, syarah ayatus saum yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, putrinya Syekh Muqbil. Seingat anak belum ya. Kemungkinan itu yang akan dipelajari. Jadi beliau menyebutkan ayat-ayat seputar puasa namun disyarah kayak sejenis tafsir kayak gitu. Mungkin itu yang nanti akan kita kaji. Insyaallah nunggu masuk bulan Sya'ban. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala Allah Ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat ya. Fahal min muddakir, apakah ada orang yang mau mengingatnya? Faqad rakhasa liman kana musafiran aw maridun wa yashqu alaihi shaumu ay yuftira wa yaqdi min ayyamin ukhra. Allah telah memberikan keringanan, rukhsah bagi orang yang musafir atau orang yang sakit dan berat bagi dia berpuasa. Musafir, marid, berat bagi dia puasa. Apa rukhsahnya? Ayyuftira, dia membatalkan puasanya, wa yaqdi min ayyamin ukhra, lalu dia mengganti di hari yang lain. Wa kadza man safara, demikian juga orang yang safar. Adzinallahu lahu ayyak suras shalah arba'iyah, Allah izinkan kepada dia untuk mengqasar salat rubaiyah ila rakaatain, jadi 2 rakaat, wa yukhaffifu kadzalik fi kaifiyatiha, dan boleh bagi dia untuk mentakhfif kaifiyahnya, mentakhfif caranya. Jadi yang 4 jadi 2, itu takhfif. Wa hadza min samahati dinina wa yusrihi. Ini termasuk samahah, kemudahan dalam agama kita dan simpelnya, gampangnya. Wa kadza man ajiza 'anis shalah qa'iman falyusalli qa'idan. Demikian juga orang yang tidak mampu sholat berdiri, dia hendaknya sholat duduk. Fa illam yastati', kalau seandainya dia tidak mampu, fa'ala janbin, maka berbaring, kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis sahih. Wa kadza man ajiza an isti'malil ma limaradin, demikian juga orang yang tidak mampu menggunakan air karena suatu penyakit, falyatayammam, hendaklah dia tayammum. Aw lam yajid alma, atau orang yang tidak mendapati air. Fal khulasa ya ikhwan, kapan bolehnya tayamum? Ketika tidak ada air atau ajiza an isti'malil ma, tidak mampu gunakan air. Sehingga tayamum itu ada 2 sebab orang boleh tayamum: ketika tidak mendapati air dan ketika tidak mampu gunakan air. Ada orang yang sakit,
Orang yang sakit, dia airnya banyak di kamar mandi, di bak mandi banyak air, tapi dia tidak mampu menggunakan air tersebut. Bolehkah dia tayamum? Jawabannya boleh. Atau orang yang memang tidak mendapati air, ya. Ini menunjukkan keringanan dalam agama Islam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kesimpulannya pada lafaz falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Jelas ya? Kemudian di sini disebutkan apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian itu berat. Ini ayat tentang wudu dan ayat tentang tayammum ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai marafiq, siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum itu atofnya ke faghsilu wujuhakum, bukan atofnya ke ru'us. Kenapa? Kalau atofnya ke ru'us pasti bacanya apa? Wa arjulikum, ya benar. Tapi atofnya ke wujuhakum, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, apabila kalian sakit ya, atau kondisi musafir, atau kalian baru saja selesai dari buang hajat, atau karena kalian menyentuh wanita, menggauli wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Maksudnya debu yang suci, itu thayyiban. Famsahu biwujuhikum, basuhlah atau usaplah wajah kalian. Itu tata cara tayamum. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah. Caranya antum tepukkan tangan ini ke tempat yang berdebu ya. Kalau seandainya banyak, antum tiupkan, kemudian antum usapkan di wajah secara merata. Kemudian tangan ya, dahulukan yang kanan seperti ini, kemudian yang kiri seperti ini. Itu cara pertama. Cara kedua, boleh antum dahulukan tangan ya, dahulukan kanan, kemudian kiri, kemudian baru wajah. Ada khilaf apakah tepukannya dua kali atau sekali. Wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan sekali, berdasarkan hadis yang sahih. Adapun yang dua kali itu hadisnya mutakallamun fihi, diperbincangkan kesahihannya. Kemudian fahadat taysir minan ni'amil azima nahmadullaha wa nashkuruhu ala fadlihil azim. Ini kemudahan termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat agung. Kita selayaknya memuji Allah dan bersyukur kepadanya akan keutamaan yang sangat agung ini tadi. Kemudahan ya.
ketika tidak ada air boleh bertayamum. Itu kemudahan. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Bahkan tayamum ini termasuk min khasaisi hadhil ummah, termasuk kekhususan umat ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Di antaranya apa? 5 perkara yang diberikan kekhususan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada umat terdahulu. Di antaranya apa? Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi itu sebagai tempat ibadah dan juga alat bersuci. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ad-din yusrun, agama itu yusrun, mudah. Ai dinul Islam dzu yusrin, maknanya agama Islam itu agama yang yusr, mudah. Au samad din yusron mubalaghatan bin nisbah ilal adyan qablahu. Ana ulangi, Al-Hafidz mengatakan bab ad-din yusrun, maknanya dinul Islam dzu yusrin. Imam Bukhari buat bab ad-din yusrun, kata Imam Bukhari. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama apa? Fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Fikihnya Imam Bukhari itu bisa antum lihat di tarjamah, di pembuatan bab Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, bab ad-din yusrun, agama itu yusr, mudah. Ai maknanya dinul Islam dzu yusrin, agama Islam itu agama yang memiliki kemudahan. Atau maknanya samad dina yusron, agama disebut agama yang yusr, mudah, mubalaghatan, dianggap sebagai bentuk mubalaghah. Apa mubalaghahnya? Bin nisbah ilal adyan qablahu. Itu kalau dinisbatkan, ditinjau kepada agama yang sebelumnya. Jadi agama Islam, jadi ada 2 makna ketika disebutkan ad-din yusrun, itu punya 2 makna. Makna pertama memang agama Islam adalah agama yang memiliki kemudahan, atau maknanya agama Islam itu adalah agama yang sangat mudah kalau ditinjau kepada agama-agama sebelumnya. Difahami? Samad-din yusron mubalaghatan bin nisbah ilal adyan qablahu. Agama Islam dinamai dengan agama yang yusr sebagai bentuk mubalaghah. Ya, mubalaghah itu ungkapan yang berlebih kalau ditinjau dengan agama sebelumnya. Li'anna Allah rafa'a an hadhil ummah al-isra alladzi kana ala man kana qablakum, alladzi kana ala man qablihim, atau man qablahum, afwan, itu ala man qablahum, wa min awdahil amtsilah lahu anna taubatahum kanat biqatli anfusihim wa taubah hadhil ummah bil iqla' wal azm wan nadm. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah mengangkat, ya, dari umat ini al-israh. Al-israh itu maknanya beban, pertanggungjawaban. Ya. Alladzi kana 'ala man qablahum, yang ada pada umat-umat terdahulu. Wa min awdah al-amsilah, sebagai bentuk contoh yang jelas, gamblang, anna taubatahum, taubat umat ini, anna taubatahum, taubat umat terdahulu, kanat biqatli anfusihim, yaitu dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan. Wa taubah hadhil ummah, sedangkan taubatnya umat ini bil iqla' wal azm wan nadm,
Sedangkan taubat umat ini cukup meninggalkan dosa itu tadi, punya tekad bulat hendak ngulangi dengan cara menyesal, nadem itu menyesal. Ada beda enggak? Beda ya. Seperti itu bentuk perbedaannya. Fayan bagi, kata Syekh Utsman As-Salimi, fayan bagi lil muslimin ayyahmadu rabbahum ala hadzal din al-muyassar wa ayyuhafidhu alaihi. Maka selayaknya bagi kaum muslimin untuk memuji Allah Azza wa Jalla atas agama yang mudah ini dan juga menjaganya. Jelas? Ini Masya Allah ya ikhwan, syarah ini tadi ringkas tapi banyak faedah. Ana lebih seneng syarah tuh yang kayak gini. Jadi bukan syarah yang tebal panjang tuh enggak terlalu seneng ana. Ana seneng buku tuh syarahnya tipis tapi ada penjelasan kalam salaf. Kayak gini loh, setiap syarah dinukilkan, setiap hadis dinukilkan syarah salaf. Ada Nawawi, ada Ibnu Hajar. Nah cukup itu saja sebenarnya. Jelas? Sehingga kita bisa memahami makna hadis tersebut. Sehingga ketika disebutkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, punya dua makna. Makna pertama, agama itu zu yusrin, memiliki banyak kemudahan. Atau makna tersebut, agama itu mudah kalau ditinjau dari syariat-syariat sebelumnya. Jelas? Karena syariat-syariat sebelumnya ada yang berat bagi mereka. Faham sampai di sini? Ya. Jelas ya? Pertanyaan. Ya. Ada hadis yang setelahnya mungkin kita lanjutkan besok. Pertanyaan. Di sini Al-Hafidz mengatakan li'anna Allah Ta'ala rafa'a an hadhil ummah al-israh. Allah mengangkat dari umat ini al-israh. Al-israh ini tadi bisa untuk artikan tanggung jawab, beban ya, beban tanggung jawab. Sebutkan dalam Al-Qur'an ada lafaz al-israh. Jangan ngarang-ngarang antum. Ada Ustaz Abdurrahman Sirait di belakang antum. Beliau mukri. Al-Isra atau Isrun, intinya lafadznya Isr dalam Al-Quran. Ahsan tabarakallahu fi. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami ini isran. Apa isran? Tanggung jawab yang berat, syariat yang berat. Itu makna isar. Ya. Kan berat. Ketika dosa, taubatnya dengan apa? Bunuh diri. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana yang engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Jelas? Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.